Shalom sahabat Bible Bee Channel yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan dalam segala hal. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu setia mendukung perkembangan channel Bible Bee Channel. Dan saya bersyukur karena saudara mau like, komen, dan subscribe serta membagikan video yang ada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Langsung saja saudara, kita akan mendengarkan dan menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang murtadin yang mengalami mujizat dan tentu itu sangat nyata dalam kehidupannya. Ketika ia mengalami begitu banyak tantangan dalam kehidupannya, terlebih lagi ketika ia mengalami kondisi yang sangat menakutkan karena pada saat itu anaknya sedang dalam masa kritis. Dan mari langsung saja kita menyaksikan bersama-sama video berikut ini. Saya mau memberikan kesaksian ini karena anak kami kena kanker leukemia tipe ALL. Jadi dokter memvonis anak kami terkena kanker ini dan kami sudah melayani 3 orang kanker, 3-3-nya meninggal. Terus tiba-tiba anak kami kena kanker leukemia. Saya punya istri hanya satu, nama memang Muhammad Subhan, tapi saya pengikut Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit dan memberikan amanat agung. Itu saya, Bapak Ibu. Keluarga masih di seberang, tapi sudah percaya Yesus, ibu saya. Itu lihat muka anak saya. Saya bilang, ada apa di dalam muka anak saya? Terang-terang di situ nggak enak lihatnya dalam kondisi seperti ini. Tuhan bilang gini, lihat lagi. Saya perhatiin, sebelum ini berwarna, sesudah kena kanker itu tidak berwarna. Berarti karakternya Tuhan itu suka akan warna. Di rumah sakit di Jakarta, Medistra, saya jatuh di sini waktu saya gendong anak saya, Kairos. Dia bilang, Papa kuat ya. Bapak Ibu, saya bilang, iya, Papa kuat. Di sini enggak, Bapak Ibu. Di sini mau hancur. Anak sakit saja itu rasanya nggak enak, ya. Apalagi divonis kanker leukemia tipe ALL. Saya tanya dokter, dok, anak saya bisa sembuh nggak? Dokter jawabnya apa? Dokter bilangnya, kami usahakan. Saya bilang, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anak saya bisa sembuh apa enggak? Ada cancer survive, dia bilang gitu. Ada cancer yang sembuh. Saya bilang, Anda juga tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah anak saya masuk di dalam kategori itu atau tidak? Dia nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Dan suara itu kencang sekali, Bapak Ibu. Lagu ini yang keluar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Manis, Bapak Ibu? Tidak manis. Proses kayak begini. Di samping anak saya itu ada orang India. Itu pembatasnya horden itu meninggal, hemoglobinnya sama 3,2. Kairos bisa turun kencing, dianya enggak, meninggal Bapak Ibu anak itu depan kami. Jadi kami tinggal tunggu giliran meninggal, menunggu anak giliran meninggal. Enggak enak Bapak Ibu. Saya bilang ini, Tuhan, enggak rasanya ini kenapa bisa seperti ini? Gak enak Tuhan, mau baca Alkitab aja gak bisa. Rasanya Tuhan gak enak, tapi Tuhan bilang, nyanyi Subhan, nyanyi. Biarlah manis kau dengar. Manis apa, Pak? Enggak manis. Suruh nyanyi lagi. Karya terbesar, no. Tapi Tuhan suruh nyanyi, Bapak Ibu, suara tuh audible sekali. Kami bernyanyi dalam posisi ini. Saya sama istri pegangan tangan sampai bilang gini, Tuhan, kami serahkan anak kami, Kairos, di dalam tangan Yesus. Kami berdua mengatakan itu di tengah-tengah rumah sakit, Bapak Ibu. Itu dokter dengar saya ngomong seperti itu pada saat itu. Saya tahu mungkin secara biologis anak kami, tapi ini anakmu Tuhan, kami serahkan, Bapak Ibu. Rasanya menyerahkan anak di dalam tangan Tuhan gak enak. Gak enak Bapak Ibu. Tapi Tuhan suruh nyanyi.
bersamamu Bapa. Sambil melihat ini, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Gak enak Bapak Ibu. Bisa lanjut. Perutnya bengkak seperti ini. Dan dia teriak bilang, Papa sakit. Dan kami harus bilang, Kairos kuat nak. Kairos kuat nak. Sakit, kami tidak boleh nangis di depan anak kami. Karena dokter bilang hemoglobinnya akan turun. Next. Dia tiba-tiba kurus, tiba-tiba gendut, matanya ke dalam, cekung sampai orang kayak busung lapar, terus tiba-tiba perutnya ke dalam. Gak enak Bapak Ibu. Next, rambutnya botak, kemoterapi yang membuat sel yang bagus dalam diri anak saya itu hancur juga. Mulutnya luka, dia harus dibuat satu untuk transfusi darah karena tangannya sudah hancur. Next, ini tangannya sudah hancur. Next lagi. Dan harus disuntik Bapak Ibu tiap hari 2. Nih suntikannya lebih dari 100 nih, 1 kanan 1 kiri. Terus lihat tiap hari kami melihat itu. Kenapa nggak berubah-berubah Tuhan situasi yang kami alami pada saat itu? Bisa next. Kami bertanya terus di ruang operasi. Kami bernyanyi di sini. Harus lihat karya terbesar. Bagaimana karya terbesar dalam kondisi ini? Tapi Tuhan bilang nyanyi terus, puji, subhan, puji. Saya bilang Tuhan gak kuat. Terus harus bernyanyi karya terbesar. Bisa terus gambarnya. Lihat ini, ada cairan putih keluar. Siapa manusia yang bisa keluarin itu, masukin di dalam tubuh kita sebagai manusia? Siapa kasih tahu? Gak ada di sini yang bisa tahu selain Tuhan yang tahu. Dan harus bernyanyi seperti itu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Harus seperti ini kami pada saat itu. Next Bapak Ibu. Kemo ini yang paling saya nggak suka lihat. Next. Mulut berdarah tiap hari, harus keluar darah itu di meja makan kami lihat. Dia maaf ya, dia pup Bapak Ibu, itu darah yang keluar. Kami tiap hari melihat itu. Dan dia harus bilang, Papa sakit ini, Papa muka tulangnya harus kami urut tiap hari jam 3 pagi kami harus gantian untuk bangun, untuk urut anak kami. Next. Tapi dia masih bisa seperti ini dalam kondisi leukemia. Saya bilang ini sama istri saya, yang sakit ini siapa? Kita apa dia? Proses yang kita lewati itu membuat kita jadi lebih dewasa ternyata. Next, happy. Hati yang gembira adalah obat. Next. Dia tiba-tiba gendut. Ini gendut bukan karena makanan, obat Bapak Ibu. Ini obat, dalam waktu 2 minggu bisa gendut. Terus botak, saya langsung botakin kepala saya pada saat itu. Dia bilang, Papa kita sama. Iya sama, sini enggak. Iya sama, sini enggak. Masih lihat situasi seperti itu. Next. Ini keinginan kami harus masuk kamar mandi untuk berdoa. Keinginan kami ini supaya anak kami bisa bermain sampai besar. Next. Terus ini di ruangan juga kami bernyanyi. Dokter tiap kali kami bernyanyi, dia selalu mengeluarkan air mata. Gak percaya Tuhan Bapak Ibu, dia keluarin air mata. Saya percaya hadirat Tuhan hadir di situ. Next. Pak Victor Farakimela datang menjenguk kami. Dia gembala di GBI, di Delft, gereja di Delft Belanda. Next. Saya bawa ini. Ini dokter bilang ini tanda jumlah kemoterapi yang masuk dalam tubuh anak saya. Dan saya satu persatu harus masukin. Wah sudah banyak ya, rasanya nggak enak. Segini banyaknya, jumlahnya 100 lebih Bapak Ibu.
ini masuk dalam tubuh anak saya. Hari ini dokter datang. Di sini ada satu tanda di mana dibilang ini hari bad day atau hari buruknya anak saya. Dia bilang bad day karena kenapa? Di hari itu Kairos bilang gini, "Papa, nee papa, nee." Nee artinya tidak dalam bahasa Belanda. Dia bilang, "Nee papa, nee, Kairos sudah sembuh." Siapa yang ngajarin anak itu bilang kalimat sembuh dalam kondisi seperti itu? Dia bilang gitu, "Papa, Kairos sudah sembuh." Dokter bilang itu bad day-nya dia. No, saya bilang itu dia ketemu Yesus di situ. Pada momen itu Bapak Ibu, saya foto itu. Ini psikolog anak datang pada saat itu. Dia tanya, "Kenapa Kairos?" Saya bilang ini, wah, dia habis tadi pagi, jam 8 pagi, habis doa sama kami langsung bawa ke rumah sakit. Sampai jam 6, dokter nggak ngapa-ngapain sama dia. Bapak Ibu tahu, begitu balik lagi, setelah berapa hari, 4,5 bulan, saya tidur berdua, dokter datang sama anak saya, "Pak, mau ambil sumsum tulang belakang untuk cek virusnya tinggal berapa persen." Dia cek, sejam dia balik, dia kasih tahu, "Pak, leukemianya virusnya tinggal 1%, Bapak Ibu." Sayanya nggak percaya. Saya telepon istri, saya bilang gini, "Sayang, tinggal 1%. Istri saya bilang, "Kenapa kamu nggak yakin? Apa yang nggak mungkin buat Yesus?" Saya bilang, "Kita 3 orang meninggal depan kita, sayang. Bisa ya cancer survive?" Dokter bilang kan 2 tahun sampai 3 tahun. Nah itu kan rencana dokter, bukan rencana Tuhan. Nah saya boleh nggak cek lagi? Dokter datang baru ngomong nih. Dokter datang, istri bilang ngomong langsung sama dokternya. Saya belum ngomong, dokternya langsung bilang gini, "Pak, boleh nggak kami cek?" Hehehe, kamu aja nggak percaya apalagi saya. Dia cek 2 kali Bapak Ibu. Dia balik lagi, dia bilang, "Pak, bukan tinggal 1%, 0% Bapak Ibu." Next, ini dia sudah sembuh, dia sembuh Bapak Ibu, dia sembuh. Ada videonya Bapak yang mukjizat. Habis yang mukjizat ada yang paling baru yang cuma 5 detik itu. Yang mukjizat dulu, yang mukjizat. Kami banyak belajar dari proses ini. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa. Kesaksian ini benar-benar sangat menyentuh hati. Saudaraku, tentu tidak ada orang tua yang siap melihat keadaan anaknya ketika anaknya berada dalam kondisi kritis. Apalagi ketika harapan terasa semakin kecil. Tentu rasa takut, kebingungan, dan lelah pasti bercampur menjadi satu. Tetapi justru di titik paling rapuh itulah kita melihat bagaimana iman bisa tetap berdiri. Yang begitu menguatkan dari cerita ini adalah pilihan untuk terus percaya ketika keadaan berkata sebaliknya. Saat kata dokter terdengar begitu berat, dia tidak menyerah pada ketakutan. Dia memilih memuji Tuhan. Bukan karena situasi mudah, tetapi karena dia percaya Tuhan tetap memegang kendali dalam kehidupannya. Dari sanalah kita belajar bahwa harapan yang dipegang dengan iman dapat memberi kekuatan yang tidak kita sangka. Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan demikian, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia."
Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentu hal lain yang bisa kita pelajari dari perjalanan seorang yang dulu menolak iman Kristen atau yang dulu tidak percaya dan pada akhirnya menjadi percaya, ini adalah bahwa Tuhan bisa menjamah hati siapapun dengan caranya sendiri. Perubahan hidup seperti ini bukan sekedar perpindahan keyakinan, tetapi perjalanan hati yang dibentuk melalui pergumulan nyata. Dari situlah kita belajar tentang kerendahan hati, bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh Tuhan, dan tidak ada kisah yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Kesaksian yang baru saja kita saksikan mengajak kita untuk tidak cepat menghakimi, melainkan melihat bagaimana kasih Tuhan bekerja pelan namun pasti dalam kehidupan seseorang. Tentu kesembuhan yang terjadi bukan hanya kabar sukacita bagi keluarga itu, tetapi juga pengingat bagi kita semua bahwa Tuhan mampu bekerja bahkan di saat kita merasa sudah tidak punya daya lagi. Memuji Tuhan di tengah badai bukanlah sesuatu yang mudah. Memuji Tuhan di tengah badai bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan. Memuji Tuhan di tengah badai menyatakan bahwa harapan kita lebih besar daripada rasa takut. Dan ketika seseorang memutuskan untuk percaya, perjalanan imannya tentu tidak selalu mulus. Kita tahu bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tentu ada konsekuensi yang akan kita tanggung. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan kita akan mulus, tetapi Tuhan menjanjikan ketika kita mampu menghadapi segala pencobaan, kita mampu tahan uji dengan berbagai macam ujian, maka mahkota yang kekal itulah yang Tuhan janjikan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi melalui proses itulah iman kita dimurnikan dan hidup kita menjadi kesaksian yang menguatkan bagi banyak orang. Jadi saudaraku, kiranya melalui kesaksian ini merupakan menjadi pengingat lembut bagi kita semua, bagi siapapun. Mungkin saat ini ada yang belum percaya mendengarkan kesaksian ini, saya mau mengatakan bahwa tetaplah berharap, tetaplah percaya. Tuhan sanggup mengubah keadaan dalam bentuk apapun. Tuhan sanggup menyembuhkan luka dan menuntun setiap hati yang mau datang kepadanya. Saudara, kiranya melalui kesaksian ini dapat memberkati kita semua, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung Bible Beat Channel, dan saya berharap saudara dukung terus Bible Beat Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada sahabat dan rekan-rekan saudara, agar melalui dukungan saudara Bible Beat Channel dapat terus berkembang dan dapat terus memberitakan kabar baik melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan juga dapat memberikan kesaksian-kesaksian yang akan menguatkan iman percaya saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya saya rindu melalui Bible Beat Channel banyak orang yang dikuatkan, banyak orang yang diteguhkan, dan banyak orang yang diberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.